Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukrillah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, izinkanlah saya pada kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saya merasa bangga bisa menjadi bagian dalam kegiatan Gerobak Ramadan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Cijantung 7 Kalabahi dalam menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang saya bacakan tadi. Setidaknya memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya ada 3 tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk terhadap umat manusia. Tapi timbul pertanyaan, bagaimana sehingga yang namanya Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk untuk kita? Maka caranya adalah dengan kita mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jelas bahwa membaca bukan sekedar membaca, namun membaca harus berdasarkan kaidah tajwid sehingga tidak menyalahi makna dari Al-Quran. Yang kedua caranya adalah dengan kita mentadabburi Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, maka kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga caranya adalah dengan kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Apabila 3 tingkatan ini sudah ada pada diri seseorang, maka insya Allah dia sudah pasti akan digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk untuknya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas kata Allah, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Allah, Al-Quran sebagai wabayyinati minal huda, sebagai penjelasan terhadap petunjuk. Maksudnya apa? Al-Quran memberikan solusi terhadap semua problem masalah ini. Kalau kita kekurangan harta, Al-Quran memberi solusi. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Jelas kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Allah akan memberikan solusi. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ustadz, tapi saya ini penyakitnya adalah sakit hati. Saya selalu dikerjain teman-teman saya di sekolah. Tapi tenang, Allah beri solusinya. Apa solusinya? Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah dalam ingat Allah, hati akan merasa tenang. Maka Al-Quran memberi solusi. Bapak Ibu, kita lanjut. Oke. Yang ketiga kata Allah,
Al-Quran sebagai pembeda, Wal Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga seorang hamba jika dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, lalu dia mengikuti tuntunan Allah berdasarkan kebenaran, maka insya Allah dia sudah pasti akan dikatakan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Ulaika humul muflihun. Mereka itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, tentu masih banyak yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetapi saya khawatir teman-teman yang lain tidak mendapatkan jatah untuk tampil di panggung ini. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan senantiasa kita jadikan Al-Quran sebagai patokan hidup kita, maka insya Allah dia sudah pasti akan digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung. Burung irian namanya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah manggis, buah durian, itu nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.